Hari itu, Virat datang menemui Paki dan berkata, "Aku bisa memahami luka yang kau alami, tapi rasa sakit itu tidak sebanding jika kau harus mengakhiri hidupmu. Kau harus ingat bahwa waktu selalu menyembuhkan semua luka, dan kau masih punya banyak hal yang tersisa dalam hidup ini." Paki mengatakan, "Aku adalah istrimu, tapi aku sedih karena kita tidak bisa memiliki keturunan sendiri." Virat berkata, "Kau telah memberikan Vinu dan kita bertiga adalah satu keluarga, jadi kau harus melupakan apapun yang telah terjadi padamu karena kita akan selalu bersama." Paki mengatakan, "Aku tidak mungkin bisa melupakan bahwa aku tidak bisa memberikan anak padamu," namun Virat meminta Paki untuk tidak mengulangi ucapan yang sama, karena mereka bertiga akan tetap menjadi satu keluarga. "Vinu tidak tahu apa yang terjadi padamu dan kau tidak perlu mengkhawatirkannya, jadi kau harus menjaga dirimu sendiri setidaknya demi Vinu." Virat mengulurkan tangannya dan meminta Paki untuk berjanji bahwa dia tidak akan pernah menyakiti dirinya sendiri. Paki pun berjanji dengan memegang tangan Virat. Tak lama kemudian, Virat datang menemui Bhavani yang sedang memperhatikan Paki di luar ruangan, dan mencoba memberikan contoh pada Bhavani untuk membuatnya mengerti dengan mengatakan, "Kau memiliki cucu laki-laki yaitu Vinayak dan seorang cucu perempuan yaitu Safi, jadi kau harus bisa menerima kenyataan ini karena Paki tidak bisa menjadi seorang ibu lagi." Bhavani tidak terima dan memberikan contoh juga dengan mengatakan, "Burung bulbul tidak akan pernah bisa menerima burung gagak sebagai anak mereka, jadi jangan pernah berpikir bahwa aku akan menerima putri Sai sebagai cucuku." Virat berkata, "Seseorang bahkan tidak bisa menerima orang asing sebagai keluarga, dan jika kau tidak bisa menerima mereka sebagai cucumu, setidaknya kau tidak boleh mengganggu kehidupan Paki dengan menuntutnya untuk memiliki keturunan lagi." Bhavani pun berjanji jika dia tidak akan pernah membahas tentang pewaris lagi dengan Paki. Virat mengucapkan terima kasih pada Bhavani dan berharap rahasia Vinu tetap terjaga. Di tempat lain, Sai mengunjungi panti asuhan untuk memberikan hasil lukisan yang dihadiahkan Sahiba, lalu asisten manajer panti memeriksa lukisan tersebut dan mengucapkan terima kasih banyak karena dia sangat menyukai lukisannya. Di saat asisten itu pergi untuk menyimpan lukisan itu, Sai berjalan keluar dan melihat perawat sedang berusaha untuk menenangkan bayi yang sedang menangis. Sai pun mencoba menenangkannya dengan menggendong bayi tersebut dan menghiburnya, sedangkan penjaga panti asuhan mulai membicarakan tentang seorang anak bayi yang diadopsi, dan bersyukur karena dia selamat dari kecelakaan bis beberapa tahun yang lalu. Sai yang mendengar hal itu langsung menanyakannya, tapi mereka menjawab, "Kami tidak bisa memberikan informasi apapun karena itu bersifat rahasia. Dan jika kau ingin mendapatkan informasi maka kau bisa menanyakan pada asisten manajer untuk mendapatkan informasi lebih lanjut." Sai akhirnya kembali ke ruangan asisten tersebut untuk menanyakan informasi dan menemukan sebuah catatan di papan tulis, mengenai panggilan dari kepala rumah sakit kota mengenai seorang bayi laki-laki yang diselamatkan dari kecelakaan bis Gadchiroli. Saat asisten itu kembali, Sai langsung menanyakan tentang catatan tersebut dan memintanya untuk memberikan informasi tentang bayi laki-laki yang diselamatkan. Namun asisten itu menolak untuk membocorkan informasi apapun dan meminta Sai untuk menghubungi manajernya. Tak lama kemudian, Sai merekam pesan suara untuk Virat dan mengatakan, "Aku sedang berada di panti asuhan dan aku telah melihat sebuah catatan, tentang seorang bayi laki-laki yang selamat dari kecelakaan bis Gadchiroli beberapa tahun yang lalu. Aku merasa bahwa anak laki-laki itu adalah bayi kita yaitu Vinayak dan dia masih hidup. Sekarang aku ingin mencari anak kita dan membutuhkan nomor telepon panti asuhan Bal." Sai ingin mengirim pesan itu pada Virat, namun dia mengurungkan niatnya karena berpikir jika Virat masih tegang akibat masalah yang menimpa Paki, sehingga Sai menghapus pesan tersebut karena tidak ingin membuat Virat semakin tegang. Di rumah Kafan, Virat membawa Paki kembali ke rumah menggunakan kursi roda, lalu Aswini menyambutnya dan berkata, "Aku sudah memindahkan kamarmu ke bawah karena kau harus istirahat yang cukup agar kau segera sembuh." Lalu Virat pun langsung membawa Paki ke kamar barunya. Sesampainya di sana, Paki menangis sehingga membuat Virat khawatir dan bertanya apa yang terjadi padanya. Paki berkata, "Saat aku kembali dari rumah sakit setelah kecelakaan bis keluarga menyambutku dengan penuh kebahagiaan, tapi kali ini semua orang mengabaikan diriku." Virat mencoba untuk menghiburnya dan meminta Paki untuk mengendalikan perasaannya agar kesehatannya segera pulih. Tiba-tiba ponselnya berdering dan ada panggilan telepon dari Sai. Virat ingin menerima panggilan tersebut, tapi teralihkan mendengar keributan di ruang tamu. Mohit meluapkan amarahnya pada Karisma karena dia mengetahui jika Karisma berselingkuh dengan pria lain dan mengkhianatinya. Virat mencoba untuk menenangkan Mohit dan memintanya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mohit mengungkapkan tentang perselingkuhan Karisma di hadapan semua orang sehingga keluarga terkejut mendengar hal itu.
Karisma tidak merasa bersalah sedikitpun dan mencoba membela dirinya dengan mengatakan, "Ini semua bukan kesalahanku dan Mohit yang harus disalahkan karena dia tidak pernah memperhatikanku, sehingga aku berselingkuh dengan lelaki lain untuk mendapatkan perhatian." Mohit mengungkapkan bahwa dia bekerja keras untuk menghidupi semua orang, tapi Karisma tidak ingin mendengarkan ucapannya dan menganggap bahwa Mohit adalah boneka Paki, karena selalu menuruti apa yang dia katakan. Mohit bertanya apakah dia berselingkuh hanya karena masalah tersebut. Karisma menjawab, "Jika suamiku tidak pernah memperhatikanku maka aku memilih mendapatkan perhatian dari orang lain." Mohit yang emosi hampir menampar wajahnya, tapi Virat menghentikan dan bertanya pada Mohit apakah dia akan menampar seorang wanita. Omkar mulai menyalahkan Mohit karena tidak bisa mengendalikan istrinya, sedangkan Mohit membela dirinya dan mengatakan, "Kenapa kalian malah menyalahkan sikapku dan bukan menyalahkan Karisma yang berselingkuh? Seorang wanita harusnya merasa malu karena jalan bersama lelaki lain padahal dia memiliki seorang suami." Karisma memutuskan untuk meninggalkan ruang tamu tanpa membalas ucapan dari Mohit. Setelah itu Karisma kembali sambil membawa kopernya dan mengejutkan semua orang. Bhavani memperingatkan Karisma bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali ke rumah Kafan jika dia pergi. Karisma tidak peduli dengan ucapannya dan mengatakan, "Kau tidak usah khawatir karena aku tidak akan pernah kembali ke neraka ini dan akan tinggal dengan kekasihku." Sonali mulai menegur Karisma karena telah mengkhianati Mohit, dan memintanya untuk menemukan solusi secara damai tanpa harus pergi. Perdebatan terus berlanjut sampai akhirnya Virat memberikan nasihat pada Karisma dengan mengatakan, "Menurutku keputusan yang kau ambil adalah salah karena meninggalkan suamimu hanya demi pria lain, bahkan orang lain tidak akan mengambil keputusan seperti itu karena itu adalah tindakan bodoh." Karisma mengejeknya dan berkata pada Virat, "Bertahun-tahun yang lalu kau lebih memilih mantan pacarmu dibandingkan istrimu, dan sekarang kau memilih tinggal bersama mantanmu, jadi apa salahnya jika aku melakukan hal sama seperti yang kau lakukan, dan kau tidak perlu menasehatiku karena tindakanmu itu juga tidak baik." Bhavani menegurnya dan mengatakan, "Apa yang terjadi pada Virat tidak sama seperti yang telah kau lakukan dan situasinya sangat berbeda. Kami menganggap bahwa Sai sudah meninggal dunia sehingga kami menikahkan Virat dengan Paki, sedangkan kau selalu berada di sini bersama Mohit, tapi kau malah berselingkuh dengan lelaki lain." Karisma terus mengajukan pertanyaan yang menyudutkan Virat, bahkan Paki juga datang dan mendengarkan perdebatan mereka. Karisma bertanya pada Virat, "Kenapa kau tidak menerima Sai sebagai istrimu setelah mengetahui bahwa dia masih hidup, dan kau malah mengabaikan dirinya padahal Sai masih sah sebagai istrimu?" Virat memperingatkan untuk menjaga lidahnya, tapi Karisma berkata, "Kau tidak perlu menasehati seseorang sebelum kau memperbaiki perbuatanmu sendiri. Apakah kau tidak sadar bahwa kau telah mendukung mantan pacarmu dan melawan istrimu sendiri, bahkan kau meninggalkan istrimu padahal dia tidak bersalah. Sai sudah meninggalkan rumah ini dan hidup jauh lebih baik bersama putrinya, jadi aku juga ingin melakukan hal sama dan meninggalkan neraka ini." Karisma berjalan meninggalkan rumah Kafan, sedangkan keluarga hanya terdiam dan tidak bisa berkata apapun untuk menghentikan Karisma. Setelah kejadian itu Virat memikirkan ucapan Karisma yang menyalahkan dirinya, karena telah mengabaikan istrinya yaitu Sai dan lebih mendukung mantan pacarnya yaitu Paki. Virat juga mengingat pertengkarannya dengan Sai 7 tahun yang lalu dan merasa bersalah, karena membiarkan Sai pergi dari rumah bersama Vinayak. Saat itu Paki menghampirinya menggunakan kursi roda dan bertanya, "Apakah kau sedang memikirkan ucapan Karisma dan menganggap jika kau memang telah melakukan kesalahan terhadap Sai?" Virat meminta Paki untuk tidak banyak berpikir dan fokus pada kesehatannya agar cepat pulih. Kemudian Paki memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Virat sendirian. Virat memeriksa ponselnya dan ada pesan dari Sai yang berisikan bahwa dia meminta nomor telepon manajer panti asuhan. Virat panik dan berpikir apakah Sai telah mengetahui bahwa Vinu adalah putra kandungnya. Virat memutuskan untuk menghubunginya dan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, "Kenapa kau menginginkan nomor telepon panti, dan apakah kau sedang mencari pekerjaan?" Sai menjawab, "Aku sangat senang dengan pekerjaan baruku dan aku membutuhkan nomor telepon manajer panti, karena ada urusan penting yang ingin aku tanyakan." Tanpa sengaja Virat mendengar Sai berbicara dengan seseorang yang menanyakan tentang Dr. Din. Virat bertanya pada Sai apakah dia sedang berada di rumah sakit kota. Sai kaget dan bertanya bagaimana Virat mengetahui hal tersebut. Virat menjawab, "Aku mendengar kau berbicara tentang Dr. Din dan aku sangat mengenalnya dengan sangat baik, jadi aku bisa membantumu." Sai memanggil Virat dengan sebutan Kadus Jasus, sehingga Virat mengingat kejadian masa lalu bahwa Sai juga memanggilnya dengan sebutan yang sama. Sai meminta maaf pada Virat karena tidak sengaja memanggilnya dengan sebutan itu.
sedangkan Virat khawatir jika Sai mengetahui kebenaran tentang Vinu dan berpikir untuk menghentikan Sai. Virat menghubungi manajer panti yang bernama Anandi dan mengungkapkan bahwa Vinu adalah putra kandungnya. Virat juga memperingatkan agar Anandi tidak memberikan informasi tersebut pada siapapun. Anandi meyakinkan Virat bahwa dia akan merahasiakan informasi tentang Vinu. Virat juga mencoba untuk menghubungi nomor Din, namun tidak ada jawaban sehingga Virat mempercepat kendaraannya menuju rumah sakit. Di satu sisi, Sai sudah sampai di ruangan Din dan memperkenalkan dirinya adalah Dr. Sai. Kemudian Sai langsung menanyakan tentang bayi laki-laki yang diselamatkan dari kecelakaan bis tujuan Gadchiroli 7 tahun yang lalu. Din mengatakan, seseorang juga pernah menanyakan hal ini sebelumnya tentang kecelakaan bis tersebut. Sai kaget dan menanyakan tentang orang itu, tapi karyawan datang dan memberitahu jika teman Din sedang menunggunya di luar. Din pergi untuk menemuinya dan terkejut melihat Virat ada di sana. Virat meminta Din untuk tidak membocorkan informasi mengenai Vinu pada siapapun. Din memberitahu jika Dr. Sai sudah berada di ruangannya untuk menanyakan tentang informasi kecelakaan bis Gadchiroli. Virat memohon pada Din untuk menyesatkan Sai agar dia berhenti untuk mencari tahu tentang Vinayak.